Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan menjawab salah satu komentar yang ada di salah satu konten yang saya miliki di channel saya ya, di channel Elvianis ya. Jadi kali ini saya akan membuat video lewat channel saya yang satu ini. Tapi sebelum saya melanjutkan ke pembahasan yang akan saya bahas untuk konten ini, yang pertama itu ya, saya mau infokan dulu kepada teman-teman khususnya buat konten reuploader ya. Apabila channel kalian mengalami masalah dismonet, mau alasan apapun itu, misalnya konten yang digunakan ulang, terus konten metadata yang menyesatkan ataupun alasan-alasan lain ya. Jadi teman-teman sebelum bertindak di konten teman-teman itu atau melakukan revisi kembali atau mereview kembali channelnya itu, jangan langsung gegabah untuk menghapus konten kalian ya. Jangan seperti saya yang dulu gara-gara saya mengupload konten reuploader, lalu saya menghapus semua konten tersebut dan efeknya berimbas pada viewer yang saya miliki sekarang ini. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai konten reuploader itu tidak mengalami penghapusan dan viewernya itu tetap ada ya, tidak melakukan penghapusan konten dan viewer kita tetap ada dan channel kita bisa dimonetisasi kembali ya tanpa menghapus konten tersebut, yaitu dengan cara satu ya, sebelum kamu melakukan penghapusan. Kalau memang sudah tidak bisa, tidak ada cara lain ya, mau tak mau ya harus dihapus. Tapi sebelumnya lakukan cara ini dulu. Sebelumnya teman-teman masuk ke bagian konten kalian ya, konten kalian. Dan ini semua diterapkan di konten keseluruhan yang kalian miliki ya, di konten keseluruhan yang kalian miliki. Oke, contohnya salah satu konten yang saya akan kasih contoh buat kalian ya, ini konten reupload. Dalam channel ini berbagai macam konten yang saya kasih, dan di sini kita masuk bagian konten kita, lalu masuk bagian detailnya ya. Sebelum kamu melakukan penghapusan, lakukan cara ini dulu ya, biar viewer kamu tetap ada dan channel kamu bisa dimonetisasi. Oke, setelah masuk bagian ini, teman-teman masuk bagian editor teman-teman. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sesudah muncul seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan di channel kalian itu, yaitu pertama itu kalian harus memblur kostum keseluruhan konten ini. Jadi semua ini kamu harus blur, mulai dari menitan dari 00 sampai keseluruhannya ya guys. Jadi kamu blur supaya channel kamu itu bisa dimonetisasi, di approve lagi monetisasinya. Dan keduanya, kamu harus mengganti suara original dari konten kamu, menggantikan dengan background yang sudah disediakan oleh YouTube itu sendiri. Dan ini diterapkan di keseluruhan konten reuploader ya. Kalau memang ada konten original, jangan dilakukan hal ini ya. Jadi yang bermasalah itu konten reupload kamu. Jadi lakukan hal ini untuk membuat channel kamu bisa dimonetisasi kembali atau bisa lolos dalam monetisasi. Jadi setelah kamu melakukan ini semua, kamu blur semua kostum ini atau konten kamu itu, lalu kamu ganti backsoundnya. Terus jangan lupa setelah kamu ganti backsound dan kamu udah memblur, jangan lupa bagian detailnya ini lagi guys ya. Bagian ini ya, bagian thumbnailnya ini kamu ubah juga, jangan hanya mengganti bagian backsound sama memblur sebuah konten. Ini juga perlu diganti ya, walaupun ini tidak bermasalah, tapi ini perlu diganti ya, perlu diganti. Ingat, ini perlu diganti bagian thumbnailnya dan juga judul, deskripsi kamu, dan bagian tagnya. Yang penting metadatanya itu loh, metadatanya harus diubah sedemikian rupa. Kalau boleh kosongin aja dulu untuk sementara. Bagian kata kunci atau tagnya itu kosongin aja untuk sementara, dan juga bagian deskripsi agak berikan sedikit bumbu-bumbu yang cantik ya, kalimat-kalimat yang cantik. Dan jangan lupa thumbnailnya ini harus diganti dan judulnya. Nah, itu saja yang bisa kamu lakukan. Setelah itu nanti apabila sudah saatnya kamu memonetisasi kembali atau meninjau kembali monetisasinya, lihat apakah ini lolos atau tidak. Nah, kalau tidak memang lolos ya, mau tak mau harus konten itu dihapus ya. Jadi cara ini dulu coba lakukan, dan kalau memang berhasil silakan komen di bawah ini. Dan saya rasa ini sudah banyak teman-teman yang sudah berhasil membuat cara seperti ini. Oke, itu info yang saya kasih tahu buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut tetap juga di sini ya, tapi saya mau membahas komentar yang sudah
dipertanyakan, dan saya mencoba menjawab salah satu komentar tersebut, dan saya membuat contohnya salah satu konten yang saya original ya. Oke, pertanyaan yang masuk yaitu, Kak, bagaimana mensinkronkan judul dan deskripsi biar searah ya. Kalau udah sinkron pasti searah lah, sejalan, sesuai ya gitu. Nah, yang pertama itu kamu perhatikan dan kamu fokus untuk konten kamu. Konten kamu itu membahas apa coba? Kamu misal lagi membuat vlog apa gitu. Kamu lagi membuat tutorial apa. Contohnya saya kasih di sini. Kalau menjawab ini masuk ke metadatanya ya, mensinkronkan metadata yang benar. Ya, kalau memang konten kita itu membahas sebuah kue leker Holland ya, bagaimana cara membuat, apa aja bahan-bahannya seperti itu, maka judulnya itu kita akan mengambilnya itu dari konten yang kita buat. Contohnya kita membuat apa dulu? Jangan konten kita tentang leker Holland, kita membuat judulnya donat. Nah, itu adalah kesalahan. Makanya YouTube menganggap itu sebuah metadata yang menyesatkan, karena konten dan judul itu tidak akurat, tidak sesuai. Dan berikutnya juga bagian thumbnailnya. Kalau thumbnail kamu membahas kue leker Holland, jangan kamu kasih gambar tentang donat ataupun kue bolu ataupun brownies, karena bentuknya sama seperti brownies, tinggal hanya hiasan-hiasannya itu ya, kamu anggap itu sama. Tidak. Jadi kamu harus memberikan thumbnailnya itu sesuai dengan kostum pada video kamu, apa yang kamu apa yang kamu buat ya gitu. Jadi harus sesuai dengan gambarnya, baik itu tulisannya. Jadi kalau memang kamu membahas leker Holland, lalu kamu harus membuat thumbnailnya itu membuat leker Holland panggang tanpa oven. Kalau memang kamu tidak menggunakan oven. Nah, jangan pula kamu membuat sini membuat leker Holland dengan oven enak dan lembut. Nah, sedangkan dalam konten kamu itu tidak menggunakan oven. Nah, itu juga sebuah kekeliruan. Nah, jadi tidak baik. Dan sama juga dengan deskripsi. Kalau deskripsi kamu membahas, kalau deskripsi kamu tidak sesuai dengan leker Holland yang pada konten kamu, kata-katamu ya, itu juga sama. Menyesatkan, metadata yang menyesatkan. Sama juga dengan kata kuncinya. Nah, bagaimana? Kalau memang kamu membahas leker Holland tanpa oven, jadi kamu membuat thumbnail itu sesuai membuat leker Holland panggang tanpa oven. Dan kedua, bagian judulnya itu membuat leker Holland tanpa oven lembut dan enak. Nah, kan sinkron, sesuai. Nah, kalau kamu mengutip sebuah atau meletakkan kata kunci pada deskripsi, tetap menggunakan leker Holland. Jangan menggunakan kue bolu atau brownies. Ya, jangan meletakkan di sini resep atau membuat brownies kukus atau brownies panggang atau kue bolu atau segala macam jenis kue. Nah, itu tidak akan bisa sinkron, karena itu YouTube menganggap bahwa metadata kita itu tidak benar. Jadi benarnya kamu harus lihat bagian konten kamu. Konten kamu itu membahas apa, lalu kamu kasih di sini bagian deskripsinya. Membahas leker Holland, lalu kutipan atau bagian kata kunci yang kita letakkan dalam deskripsi itu harus sesuai dengan pembahasan yang kita miliki. Leker Holland, resep leker Holland panggang. Karena itu harus sesuai, guys. Dan begitu pula dengan bagian kata kuncinya. Resep leker Holland. Leker Holland, resep leker Holland. Kue 1 telur. Ya, karena ini menggunakan bisa 1 telur, bisa 2 telur. Ide jualan bisa, cocok ide jualan, resep leker Holland, resep leker Holland panggang. Nah, itu harus sinkron sesuai. Nah, bagaimana cara mendapatkan kata kunci seperti ini? Kamu tinggal scroll aja ke search ke bagian YouTube itu, bagian penelusuran YouTube itu banyak banget. Muncul itu, bisa kamu gunakan semua. Nah, kalau nggak bisa juga kamu, daripada mengerti-ngerti segala macam ya, kamu bisa menggunakan yang namanya TubeBuddy. Itu sangat membantu banget buat kita untuk menemukan kata kunci yang sesuai atau relevan dengan konten kita. Jadi ada juga di sini rekomendasi kata kunci leker Holland tanpa oven. Nah, jadi kamu bisa gunakan seperti ini, kan sesuai dengan konteks yang kita bahas, sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ini sangat membantu banget ya buat kita sebagai YouTuber pemula, termasuk juga saya masih belajar ya guys, walaupun channel saya sudah lama. Jadi buat teman-teman ini penting juga sih untuk kita mengetahui bagaimana cara membuat metadata yang benar dan sesuai benar itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini untuk
melengkapi lagi atau membuat channelnya kontennya semakin bagus ya, terlebih buat yang masih pemula, termasuk juga saya masih pemula. Jadi bagian sini itu harus sesuai. Jadi jangan di sini kue leker Holland jadi kamu kasih di sini bolu kukus atau brownies atau apa namanya itu jenis kue yang lain, itu tidak. YouTube itu akan mendeteksi bahwa hal itu adalah metadata yang menyesatkan, tidak sesuai. Nah, itu contohnya ya guys. Jadi di sini itu membawa leker Holland, di sini ada membahas leker Holland bagian thumbnailnya dan kontennya membahas leker Holland. Terus bagian deskripsinya tadi ada leker Holland juga, bagian kata kuncinya juga membahas leker Holland. Jadi kita harus membuat kata kunci atau metadata semua itu pada konten kita sesuai, supaya channel kita itu tetap menjadi baik dan semakin dianggap YouTube itu adalah konten yang bagus. Walaupun viewernya itu sedikit, itu tidak masalah. Teman-teman harus belajar dan belajar terus, dan saya pun juga masih belajar. Viewer kita sedikit itu tidak masalah, yang penting kita tetap semangat untuk membuat sebuah konten. Nah, gitu. Jadi itu caranya ya buat yang bertanya tentang bagaimana cara mensinkronkan sebuah judul atau metadata konten itu yang benar atau yang searah ya. Jadi begitu caranya. Kamu harus melihat topik apa yang kamu bahas, ataupun itu topik tentang vlog atau tutorial ataupun apa itu. Jadi kamu harus menyesuaikan tentang konten kamu, mencari kata kunci dan deskripsi judul itu dari konten yang kita miliki. Jangan membuat konten A tetapi pembahasan bagian judul, deskripsi dan tag itu tentang B, itu sangat tidak sesuai ya. Jadi bisa kita kena masalahnya, dan bisa teman-teman kena dismonet gara-gara metadata. Dan banyak sekali konten-konten original kena dismonet itu karena metadata yang ini. Karena kenapa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, pembahasan kita tentang metadata itu tidak sesuai. Walaupun judul dan konten itu sesuai, tetapi bagian deskripsi dan tagnya itu tidak sesuai, maka hal itu dianggap YouTube itu adalah sebuah kekeliruan atau yang menyesatkan orang. Ya, semoga ini bermanfaat dan salam sukses dari saya.